Nah, untuk mengikuti kegiatan ini, mari kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama itu tentunya duduk dengan posisi baik, nyaman, dan sopan. Kayaknya nggak bisa yang itu. Kemudian yang kedua, hadir penuh, maksudnya di sini hadir dengan posisi memperhatikan atau mendengarkan. Jadi pikirannya nggak kemana-mana. Ya. Yang ketiga, HP silakan di silent biar tidak nanti mengganggu presentasi. Kemudian aktif semangat dengan penuh perasaan bahagia. Kemudian kita buat kesepakatan, kita mau selesai jam berapa Bapak Ibu? Ini sudah pukul 11.57, berarti 11.57 per jam 12. Selesai jam berapa? Sedangkan ini nanti yang menyampaikan 2
karena kemarin memang yang mengikuti pelatihan saya, Bu Alia dan Bu Patmi, sedangkan Bu Patmi memberikan materinya besok. Pak, maksudnya berapa? Ayo. Ya, selanjutnya. Berapa? Nah, kita akan belajar pembelajaran mendalam. Tapi sebelum itu, kemarin kami disampaikan modul yaitu pola pikir bertumbuh. Jadi sebelum menyampaikan pembelajaran mendalam, kita harus tahu dulu pola pikir bertumbuh. Jadi di dunia pendidikan itu ada dua macam pola pikir. Yang pertama itu pola pikir tetap, yang kedua itu pola pikir bertumbuh. Apa sih pola pikir tetap itu? Pola pikir tetap itu adalah pola pikir yang menekankan bahwa keterampilan dan kecerdasan itu bersifat tetap, tidak bisa diubah. Nah, ini berkebalikan dengan proses pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir bertumbuh itu adalah pola pikir yang menekankan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa diubah dengan berusaha dan belajar, ya. Jadi pola pikir bertumbuh ini bisa diubah dengan cara belajar dan berusaha. Kenapa ini dikaitkan dengan pembelajaran mendalam? Karena kalau kita, terutama saya juga masih sering menerapkan pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu kalau mendapat informasi apa-apa itu udah takut duluan. Jadi mau mendapatkan pelatihan PM, saya itu sampai nggak bisa tidur loh, Bu. Jadi saya mau dipilih, nanti saya nyampainya kayak mana, saya nggak bisa. Aduh, kalau bisa saya nggak usah aja lah. Nah, yang seperti itu adalah contoh dari pola pikir tetap. Jadi nggak ingin maju. Yang ada hanya kecemasan dan tidak merasa ditantang gitu ya. Nah, kalau yang pola pikir bertumbuh ini kebalikannya. Jadi dengan kita mendapatkan ilmu itu akan merasa tertantang atau termotivasi. Bagaimana kita biar maju mendapatkan ilmu, bisa mengembangkan di sekolah kita seperti itu. Nah, kaitannya dengan pembelajaran mendalam apa, Ibu? Jadi untuk pembelajaran mendalam ini kan dibutuhkan kemauan yang tinggi dari kita untuk mau berubah. Jadi kalau misalkan tidak mau berubah, ya percuma. Pemerintah mengadakan pelatihan atau memberikan ilmu apapun, nggak akan bisa masuk kalau kita dipenuhi dengan ketakutan, atau kita merasa diri kita ini nggak ada apa-apanya, jadi takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya, karena memang pembelajaran mendalam ini sebelumnya sudah diterapkan di kita, hanya mungkin perlu lebih didalami dalam proses aktivitas. Mungkin dalam RPP-nya nanti harus dimunculkan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap, apa sih yang melatar belakangi adanya pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam ini adalah yang melatar belakangi yaitu perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Jadi semakin perubahan zaman sekarang semakin maju, perubahan masa depan ini sulit untuk diprediksi. Bagaimana ilmu pengetahuan akan berkembang besar, kemudian digital dipakai di mana-mana dalam dunia pendidikan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak mengikuti dengan digital, kita akan tertinggal jauh. Kemudian yang kedua, permasalahan mutu pendidikan literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Jadi ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini 99% anak-anak kita itu hanya bisa menyelesaikan soal-soal yang long atau yang pengertian saja, atau ranahnya hanya C1 sampai C3. Sedangkan 1%-nya itu bisa mengerjakan soal-soal hot. Jadi oleh karena itu sangat rendah sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu diadakanlah pembelajaran mendalam ini agar kemajuan pendidikan di negara kita bisa lebih maksimal.
Kemudian bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Ini maksudnya adalah bahwa pada tahun 2035 dan 2045 ini negara kita akan dipenuhi oleh usia-usia produktif sekitar 15 sampai 55 tahun. Jadi alangkah baiknya pada saat 2035 2045 ini usia-usia produktif ini akan mendapatkan kompetensi yang memadai dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, kerangka prakerja pembelajaran mendalam nanti di sini ada rumusnya pembelajaran mendalam. Jadi yaitu 8, 3, 3, 4. 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan yang harus dicapai oleh anak-anak kita semua. Terus kemudian yang ketiga itu adalah prinsip pembelajaran yang ada di pembelajaran mendalam. Yang ketiga itu adalah pengalaman belajar. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Nanti akan dibantu oleh Ibu Aliyah dalam menjelaskan. Nah, sekarang apa itu pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, pembelajaran mendalam ini, Bapak Ibu, itu menekankan dengan memuliakan. Jadi di situ antara guru dengan siswa itu saling terlibat aktif, kemudian saling menghargai dan menghormati. Jadi dengan adanya pembelajaran mendalam, nanti antara guru dengan siswa itu akan saling menghargai dan menghormati, karena kita akan melihat bahwa semua siswa itu ternyata punya kelebihannya masing-masing atau ada bintangnya di kepala anak-anak itu semua, Bu. Jadi mereka misalnya pandai matematika, ya memang belum tentu dia juga pandai di PJOK. Jadi nggak boleh kita mengatakan anak-anak, kamu bodoh banget sih, ini aja nggak tahu, seperti itu. Mungkin dia memang nggak tahu matematika, tapi di bidang lain seperti melukis, seperti itu dia mampu. Ya, hal itu seperti contoh bahwa kayak burung dan ikan. Burung dipaksakan untuk berenang, ya dia nggak akan mampu. Seperti ikan, ikan dipaksakan untuk terbang, ya nggak akan mampu. Seperti itulah anak-anak kita. Jadi kalau memang bukan bakat minatnya di situ, ya nggak akan bisa dipaksakan seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus menghormati anak-anak walaupun dia mungkin mampu atau nggak mampu di suatu bidang, tetap saja kita harus menghargai. Ya, tidak boleh mengatakan hal-hal yang negatif terhadap mereka. Nah, ini prinsip mendalam ini dengan memuliakan saling menghargai dan saling menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tadi sudah saya paparkan. Nanti di mana berkesadaran, bermakna, menggembirakan seperti apa akan kita lanjutkan selanjutnya. Ya, istirahat dulu, Bu. Bermakna dan menggembirakan, di mana berkesadaran ini adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi di sini anak-anak ini dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu harus hadir sepenuhnya. Jadi bukan hanya fisik, tetapi jiwa mereka juga harus hadir. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan tentunya dalam proses pembelajaran, ini berarti anak-anak agar bisa menghadirkan secara utuh. Anak-anak itu nggak
nggak gamblang kemana-mana pikirannya. Ya, jadi kita dengan menciptakan strategi pembelajaran misalkan dengan berkolaborasi atau dengan berdiskusi, mereka akan bisa memenuhi atau berkesadaran penuh dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Kemudian yang kedua itu bermakna. Bermakna ini peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Jadi materi yang kita sampaikan di kelas itu bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan nyata mereka. Contohnya dalam pembelajaran IPAS, mereka bisa saja pas materi fotosintesis, mereka diminta untuk melakukan percobaan. Jadi menanam kacang panjang atau kacang hijau. Jadi mereka menanam dengan yang satu ditaruh di lingkungan yang gelap dan satu ditaruh di lingkungan yang terang. Dengan seperti itu mereka akan merasa terlibat langsung. Jadi nggak kita ceramah aja. Kadang-kadang kan dengan ceramah juga murid tuh ngantuk gitu. Dan dengan melakukan percobaan tentunya anak-anak akan lebih bermakna atau mengikuti pembelajaran dengan antusias. Dengan mengadakan tadi percobaan, tentunya anak-anak nanti pas tumbuh kacang hijaunya itu akan diperoleh hasil yang berbeda, di mana di tempat yang gelap tentunya tumbuhnya dari kacang hijau itu akan meliuk-liuk. Meninggi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena memang kurang cahaya matahari dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di luar ruangan, karena memang perlu mendapatkan cahaya matahari. Mungkin dengan terlibat seperti itu, anak-anak akan menjadi membekas pelajaran yang kita lakukan. Terus yang ketiga itu menggembirakan, di mana proses pembelajaran itu harus dibuat seaktif atau seinovatif mungkin agar anak-anak itu ikut dalam pembelajaran itu selain sadar, bermakna juga gembira, jadi nggak merasa tertekan. Biasanya kan anak-anak kita ini belum waktunya istirahat, kapan istirahat, kapan pulang. Itu berarti mereka belum hadir dalam pembelajaran kita. Ya, seperti itu. Saya juga masih ngalamin sih Pak seperti itu, tapi akan saya coba atau marilah bersama-sama kita rubah sedikit demi sedikit agar pembelajaran yang selama ini kita biasa-biasa aja menjadi pembelajaran yang luar biasa seperti itu. Masuk. Kemudian dengan mengintegrasikan 4O. Jadi prinsip pembelajaran yang tadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini dengan menerapkan olah pikir. Jadi di mana pendidikan itu selain dia harus pintar, cerdas, membuat anak menjadi cerdas, itu juga membuat anak mengolah rasa. Ya, jadi olah rasa ini memiliki etika atau empati yang tinggi terhadap orang lain. Selain itu mereka juga harus olah hati, memanfaatkan olah hati mereka. Jadi pendidikan ini juga bermanfaat untuk membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang luhur. Ya, seperti itu. Selain itu pendidikan juga akan mendapatkan satu yaitu olahraga. Jadi merupakan bagian yang terpenting dari proses pendidikan pembelajaran dalam. Selain mereka harus cerdas dalam berpikir, mereka juga harus cerdas dalam beretika, kemudian juga harus cerdas dalam berperilaku budi pekerti. Mereka juga sehat jasmani dan rohani. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran yang kita lakukan ini anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar itu, yaitu yang pertama memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Ya, setelah diadakan pembelajaran tentunya anak-anak diharapkan itu bisa memahami materi apa sih yang diajarkan pada pembelajaran kita. Itu. Kemudian mereka tidak cuma hanya bisa menghafal, tetapi harus bisa paham terhadap konteks-konteks pembelajaran dan bisa menyesuaikan dengan yang ada di lingkungan mereka. Seperti tadi, bahwa fotosintesis itu ternyata sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dengan percobaan itu tentunya sudah kena ke pengalaman belajar, yaitu mengaplikasikan. Mereka sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu anak-anak diminta untuk merefleksi pengalaman belajarnya, yaitu anak-anak bisa merefleksi atau mengevaluasi diri dari proses pembelajaran di kelas yang mereka lakukan. Ini sudah dijelaskan tadi. Merefleksikan berarti mereka mengevaluasi diri dari pembelajaran yang dilakukan tadi. Mereka mengerti atau enggak, terus tantangan apa yang dihadapi dalam melakukan tugas-tugas belajar di kelas tersebut. Ya. Yang selanjutnya yaitu 4 kerangka pembelajaran. Nah, 4 kerangka pembelajaran ini akan dijelaskan oleh tim PM yang lain. Bu Al, silakan. Bu Ami, ada tambahan? Ini diharapkan oleh pemerintah untuk terbentuknya 8 dimensi profil lulusan. Yang apa saja tadi? Yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian kewargaan, kemudian bernalar kritis, kreativitas, kemandirian, dan kesehatan. Baik, Bu Alia, silakan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke. Yes dulu dong ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Bagus, berarti ulang lagi tepuk 1. Balik berarti pas saya oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru untuk di sini saya mau menyampaikan melanjutkan tadi tentang pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam selanjutnya itu tentang 4 kerangka pembelajaran. Nah, di sini 4 kerangka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada praktek pedagogis, kemudian yang kedua itu ada kemitraan pembelajaran, yang ketiga itu lingkungan pembelajaran, dan keempat itu pemanfaatan digital. Dari penjelasan untuk yang pertama praktek pedagogis. Nah, praktek pedagogis ini yang diutamakan adalah pemahaman tentang intelektual. Di sini kita pembelajaran tentang inquiry. Inquiry itu melalui pertanyaan, percobaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Burati itu tentang anak-anak melakukan percobaan tentang fotosintesis. Bisa jadi kalau dalam pembelajaran IPS itu bisa melakukan percobaan. Kenapa sih bisa terjadi bencana banjir seperti itu? Kalau dalam pembelajaran matematika bisa menemukan bagaimana bangun ruang itu bisa dibentuk ada berapa sisi. Nah, itu jadinya dalam inquiry itu anak bisa menemukan dan bisa menjelaskan apa yang sudah dia praktekkan. Kemudian dalam praktek pedagogis ini juga yaitu anak-anak nanti belajar tentang proyek. Ya, pembelajaran proyek di situ kalau nanti ada FPP itu PJBL. Nah, anak-anak belajar bagaimana dapat menemukan suatu karya. Nah, seperti di ruangan ini ada pembuatan kerangka rumah-rumahan, kemudian ada pembuatan siger. Nah, itu proyek hasilnya di sini ya. Alhamdulillah banyak itu anak-anak sudah melakukan praktek pedagogis. Kemudian di sini juga ya anak-anak juga melakukan kolaborasi. Jadinya ketika anak-anak melakukan pembelajaran proyek itu di situ juga anak-anak melakukan kolaborasi. Nanti anak-anak melakukan presentasi di depan. Jadinya ketika anak-anak itu melakukan penemuan atau praktek membuat proyek, nah anak-anak nanti
diajarkan untuk maju untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya. Nah, di situ apa? Kita bisa belajar anak-anak untuk mandiri, anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana untuk menjelaskan hasil karyanya dengan baik seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran. Nah, di sini kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Nah, di kemitraan pembelajaran ini guru itu tidak hanya menjadi pendidik cuma sendiri, tapi di situ ada kemitraan yang saling mendukung. Jadinya ada terutama orang tua, ya, orang tua itu nanti diajak untuk saling komunikasi. Selain itu juga peserta didik itu menjadi pusat perhatian kita. Nah, di sini juga kemitraan lainnya, ya, kemitraan lainnya komunitas ya, komunitas dalam pembelajaran. Nah, di sini kita ada komunitas, ada Kombel ya, ada Kombel. Di sini alhamdulillah kita berusaha untuk menghidupkan Kombel supaya apa? Supaya selalu ada refleksi dalam pembelajaran dan kita update dalam mendapatkan ilmu. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Di sini lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam, yaitu ruang fisik. Ini mohon maaf, ini kok ulang-ulang lagi. Mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengkomunikasikan berbagai gaya belajar. Nah, lingkungan belajar ini ketika kita melakukan pembelajaran, anak-anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Ada visual, audio, dan kinestetik. Ketika kita melakukan pembelajaran itu kita harus sering bervariasi, nggak monoton aja. Seperti tadi disampaikan, nggak cuma kita memberikan penjelasan, tapi bisa juga kita anak-anak diajak untuk keluar di ruangan untuk mengamati, ya, untuk mengamati misalkan dalam pembelajaran matematika mengukur bawah penggaris, nanti daun diukur antara daun satu dan lainnya, seperti itu. Nah, lingkup belajar kalau kinestetik itu kan sebenarnya gerak, tapi kalau anak-anak visual itu kan melihat, biasanya kita kalau itu audio visual sambil meneter film-film atau pembelajaran yang lainnya. Nah, di sini kita harus memahami Nah, di sini kalau dulu itu di guru penggerak ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, di situ jadinya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa menemukan anak-anak sesuai dengan bakatnya, apakah dia visual, audio, atau kinestetik ya Bu waktu itu. Jadinya di sini sama-sama kita memahami anak-anak, mengenal anak-anak dulu untuk lingkungan belajar. Kemudian ada 4 pemanfaatan digital. Nah, di abad ke-21 kita semua pasti sudah punya handphone. Nah, handphone ini bisa digunakan untuk media pembelajaran yang positif, terutama nanti bisa penerapan pembelajaran yang baru yaitu coding. Nanti anak-anak ketika pembelajaran bisa komunikasi dengan orang tua untuk membawa HP. Nah, ketika bawa HP nanti ada pembelajaran kayak game, kemarin sudah disampaikan Ibu ya, untuk game. Nah, anak-anak itu lebih cepat menangkap daripada kita yang orang dewasa. Kadang kita gimana mainnya, tapi anak-anak ketika sudah main game, dia paham game pembelajaran. Kalau dalam agama itu ada tingkatan, misalkan game 1 hafalannya surah apa, itu ada game-gamenya. Nah, kalau pembelajaran kayak di IPA itu ada nggak Bu? IPA game di worksheet ya. Nah, kemarin juga kita ada sudah dikenalkan dengan word wall. Nah, word wall itu pembelajaran game yang menyenangkan. Anak-anak nanti tinggal milih mau bentuknya itu, mau gamenya itu ular tangga, ada yang bentuknya spinner. Nanti anak-anak tinggal milih. Nanti kita belajar tentang word wall. Alhamdulillah kalau waktu itu saya praktek word wall untuk karya inovasi. Lanjutnya yaitu tentang standar kelulusan, 8 dimensi profil kelulusan. Nah, tadi sudah disampaikan untuk pembelajaran mendalam ini kita ada tentang
pertama yaitu tentang 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama yaitu tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi ini menekankan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menanamkan itu apa? Melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan kita sudah terapkan seperti berdoa. Kalau yang lainnya itu penerapan tentang keyakinan bahwa kita melakukan sesuatu itu selalu diawasi oleh Allah. Jadinya kita menekankan pada anak-anak tentang keimanan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadinya di sini juga kita menanamkan pada anak-anak untuk saling toleransi. Nah, tidak boleh tentang keimanan ini perlu ya. Kalau anak-anak itu kadang-kadang ada yang ini agamanya itu jangan deketi. Nah, dari mulai sekarang anak-anak itu untuk saling toleransi antar yang lain. Tapi alhamdulillah kayaknya sekarang udah nggak begitu ya. Kalau dulu masih ada. Nah, di sini tentang keimanan. Yang kedua itu tentang keluargaan. Dimensi ini mencakup pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau di sekolah penanamannya apa? Nah, sekarang udah mulai luntur tentang lagu-lagu kebangsaan yang anak-anak sudah mulai lupa. Nah, mulai saat ini kita tumbuhkan lagi untuk anak-anak untuk cinta tanah air. Dengan apa? Menghafalkan lagu-lagu Indonesia. Paling enggak ketika pembelajaran itu 1 minggu itu anak-anak misalkan Pancasila terus 1 minggu biar hafal. Kemudian nanti 1 minggu kemudian anak-anak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya tuh tanya anak-anak tuh gak ada yang hafal loh Pak. Dari Sabang sampai Merauke itu gak ada yang hafal. Padahal itu wujud kita cinta tanah air sebagai keluarga negaraan itu anak-anak hafal lagu-lagu kebangsaan. Makanya kita mulai setiap 1 minggu itu anak-anak suruh nyanyi dulu. Nah, nyanyi lagu kebangsaan supaya tidak lupa. Yang ketiga, penalaran kritis. Dimensi ini berfokus pada kemampuan berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam memecahkan masalah. Nah, di sini anak-anak apa? Anak-anak ketika kita menjelaskan suatu pelajaran, itu kadang-kadang anak-anak tuh, Bu, itu maksudnya apa? Nah, kita jelaskan. Kadang-kadang anak-anak itu malah di luar nalar kita gitu. Nah, karena apa? Pikiran anak-anak itu lebih luas daripada kita. Seperti itu Bapak Ibu, berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kreativitas. Dimensi ini menekankan kemampuan berpikir inovatif, fleksibel, orisinal dalam penciptaan solusi baru. Nah, ini bisa tadi ya anak-anak berkreativitas sesuai dengan bakat minatnya. Nah, di sini kalau biasanya kita kolaborasi dengan guru seni. Nah, guru seni. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, kolaborasi. Dimensi ini mendorong kemampuan bekerja sama secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk selalu berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu ketika kemarin saya sudah punya kesepakatan bersama anak-anak, jadinya 1 minggu kemarin itu masih materi, selanjutnya itu nanti kolaborasi untuk membuat kelompok dan nanti presentasi di kelas. Nah, di situ diajarkan kolaborasi untuk bekerja sama. Yang keenam, kemandirian. Dimensi ini menekankan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar secara mandiri dan mengambil inisiatif. Nah, kemarin sudah disampaikan sama Bu Nur sana juga, mengambil cuplikan Bu Nur sana, bahwa anak-anak itu kadang-kadang belum ada kemandirian dan menemukan permasalahan yang dihadapi. Nah, kemarin sepatu, misalnya sepatu yang dia nah sepatunya yang satunya nggak bisa dipakai, padahal punya 2 seperti itu. Nah, tapi anak itu apa? Belum bisa mandiri memutuskan sesuatu yang sebenarnya mudah. Sepatunya yang satunya nggak bisa pakai, berarti apa yang harus dilakukan? Ya pakai sepatu yang ada gitu kan. Kemarin seperti itu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kemandirian itu dimulai dari
diri anak-anak itu sendiri, bagaimana kita menumbuhkan bahwa anak itu mampu. Ketika kita memberi motivasi anak-anak, kalian pasti bisa, kalian pasti mampu untuk melakukan sesuatu. Ketika anak suruh maju, jangan Allah nanti teman-temannya biasanya sorak-sorak. Nah seperti itu. Nah kita berikan kekuatan bahwa dia bisa, anak-anak suruh dia. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak merasa rendah diri. Kedelapan, komunikasi. Dimensi ini menekankan kemampuan menyampaikan ide, informasi secara efektif serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah ini anak-anak bisa diajarkan ketika maju untuk menyampaikan penjelasan yang sudah diberi tugas, jadinya menjabarkan di depan. Jadinya nanti ada umpan balik dari teman-teman untuk menanggapi. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa komunikasi aktif dalam pembelajaran seperti itu. Untuk dimensi kelulusan itu ada 8 tadi ya. Nah di sini ada contoh implementasi pembelajaran mendalam. Nah ini contoh-contohnya bahwa pembelajaran mendalam itu anak-anak lebih aktif dan menemukan suatu karyanya. Di situ anak membuat tadi ya rumah-rumahan, kemudian anak mengukur. Jadi ketika pelajaran matematika anak-anak nggak cuma kerjakan ini, tapi anak-anak langsung praktek langsung di dunia nyatanya. Mengukur tadi kayak ada di luar ada batang satu dengan batang lainnya, kemudian daun. Nah diukur seperti itu mengukur apa ya? Di situ mengukur kayaknya tabung ya, kayaknya botol. Nah di sini anak-anak bisa belajar lebih bereksplorasi di luar ruangan dan mereka belajar sangat menyenangkan di sini ya. Untuk perbedaan modulnya ini besok akan disampaikan oleh Bu Ami ya. Bu Ami untuk perbedaannya di kurikulum Merdeka itu ada identifikasi utamanya. Kurang jelas ya. Nah di sini perbedaannya kalau yang di kurikulum Merdeka itu ada kegiatan pembelajaran. Tapi perbedaannya kalau yang di mendalam itu 8 dimensi kelulusannya itu dimasukkan semua nanti di RPP-nya. RPP-nya dimasukkan, tapi kalau ada yang ini P5-nya. Ya. Profil pelajar Pancasilanya dikeluarkan. Nah, ini besok akan disampaikan sama Bu Emi karena kemarin saya tidak dapat kalau ini. Ya. Apabila ada yang mau menanggapi tentang pembelajaran mendalam, silakan Bapak Ibu, nanti kita sharing-sharing. Bagaimana Bapak Ibu untuk pembelajaran mendalam? Bu Susa sepertinya mau mengungkapkan sesuatu. Nah di sini informasi umumnya ya, kalau di PM itu ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model metode pendekatan pembelajaran. Nah kalau yang di pembelajaran mendalam itu identifikasinya peserta didik, materi pelajaran, disiplin, profil kelulusan. Lebih diringkas sebenarnya ini, kalau ini kan lebih banyak. Iya, aktivitas pembelajarannya Bu ya, dijabarkan masing-masing seperti itu. Perbedaannya itu adalah aktivitas pembelajaran atau yang dulu disebut dengan langkah-langkah pembelajaran. Di situ nanti harus kan jabarkan. Jadi yang mana sih yang berkesadaran, mana di kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Itu kan misalkan kita melakukan pengajaran harus ada itu. Jadi ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dari kegiatan-kegiatan itu harus dijabarkan mana sih yang pembelajaran berkesadaran, mana sih yang bermakna, dan mana sih yang menggembirakan. Begitu juga dengan pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya juga kalau di pembelajaran mendalam nanti harus menuliskan di situ yang mana sih yang kegiatan memahami, kemudian di manakah yang mengaplikasikan, dan di manakah yang merefleksikan, seperti itu. Perbedaannya sebenarnya tidak jauh berbeda.
ada, tetapi hanya pada poin-poin tertentu. Kalau di pembelajaran mendalam tadi ya dimensi lulusannya 8 dimensi lulusan. Kalau di profil pelajar Pancasila kan ada 7 atau 6 itu profil 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian di kegiatannya di pembelajaran mendalam ya harus menerapkan 3 prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan tidak dijabarkan seperti itu. Begitu juga dengan pengalaman belajarnya. Kalau di pengalaman pembelajaran mendalam harus diaplikasikan, mana yang memahami, mana yang mengaplikasikan, mana yang harus refleksi harus dituliskan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka kan tidak. Mungkin hanya itu saja perbedaannya. Untuk lebih jelasnya minggu depan akan diperjelas atau disampaikan oleh Bupati. Nah ini kegiatan sekarang ini sebenarnya ada tugas. Bapak Ibu itu nanti per level membuat peta konsep. Tetapi bagaimana Bu Alia? Apa mau dilanjut atau tugas gimana ya? Karena waktunya sudah setengah 1, sedangkan guru-guru siang juga sudah harus masuk jam 1. Mereka belum makan, belum istirahat, belum juga sholat, seperti itu. Atau tugas di rumah ya, besok gantian Bu Ami menjelaskan sambil mempresentasikan. Jadi besok membuat peta konsep pembelajaran dan bisa lihat AI, Bapak Ibu nggak usah takut ya, semua ada di AI. Ya, jadi pembelajaran mendalam, kemudian pengertiannya, kemudian 3 prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, 8 dimensi profil lulusan. Karena keseluruhan itu nantilah yang akan membentuk 8 dimensi profil lulusan seperti itu. Bisa mungkin dikerjakan per level, nanti ditulis di rumah, nanti saya bawakan spidol warna. Jadi kalau misalkan ada waktu luang besok-besok itu dikerjakan Pak Bu. Jadi ada yang menggambar di pinggir-pinggirnya, ada yang menulis, ada yang memberikan konsepnya ini loh gitu. Ya, ada yang bacain, ada yang nulis. Jadi selesai. Seperti itu. Jadi PR-nya dikerjakan di rumah. Dikerjakan peta konsep pembelajaran mendalam. Jadi di situ ada pembelajaran mendalam di tengah, atau di samping boleh. Cabang-cabang untuk main map, peta konsep. Saya di WA dulu ya Bu. Atau boleh bunga, atau boleh kupu-kupu, sayap-sayapnya di Share di grup ya Bu. Nah di situ pembelajaran mendalam ada 3 prinsip. Jadi apa tadi, berkesadaran, bermakna, Ya. kemudian di sampingnya ada pengalaman belajar, ada memahami, ada mengaplikasi, ada merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran ada 4, yaitu apa? Pedagogi, praktek pedagogis, kemudian ada kemitraan, ada lingkungan belajar, dan satu lagi ada pemanfaatan digital. Mungkin hanya itu. Terus besok mempersiapkan 1 orang jaga toko. Jadi kayak jualan kita Bu. Bagaimana caranya teman-teman ini tertarik untuk datang ke toko kita, membeli atau mendengarkan yang punya toko ceramah gitu, menjelaskan materi itu. Yang lain, dan nanti saya kasih dolar untuk membeli. Misalkan ini bagus, udah tempel, kasih komentar yang bagus-bagus seperti itu. Bisa dipahami? Ya enggak, kapan waktunya minggu depan lah. Kira-kira nggak berat nggak Bapak Ibu ya? Ya udah, mungkin Bu Ami mau menambahkan. Ibu-ibu mau nambahin sedikit tugas lagi. Iya ya. Iya tetap PR, karena kan nanti tugas dari buku nanti baru lanjut kita ke RP atau rencana pembelajaran. Nah, tugasnya sama, tetap perjenjang ya. Tolong siapkan RP
maksudnya Bapak Ibu bisa langsung download aja, nggak perlu takut itu benar itu salah ataupun apa, enggak, karena nanti RP itu akan kita analisis. Jadi langsung aja mencari rencana pembelajaran yang rencana pembelajaran misalnya kelas 1 kan yang menggunakan deep learning ataupun apa. Jadi langsung download aja, langsung download. Kemudian nanti tolong di-print dan disiapkan bentuk PDF-nya. Jadi nanti waktu kita pertemuan berikutnya setelah jualan, setelah menjelaskan nanti dapat dolar kan dari Bu Ul, itu akan menjadi dasar kita bagaimana menganalisis rencana pembelajaran kita. Jadi nanti biar langsung berlanjut, karena nanti saya mungkin nggak akan terlalu banyak menjelaskan tentang apa, tapi kita langsung menganalisis. Jadi kita cari tahu kesalahan apa, kurangnya apa dari RP yang kita download itu. Bidang studinya bebas. Jadi kalau kelas 1 mau ngambil matematika ya silakan, matematika nggak apa-apa. Jadi kelas 1 aja dulu, nanti kelas 2 juga 1, kelas 3 nanti 1. Kemudian nanti kolaborasinya juga per fase saja. Jadi nanti saling menganalisisnya kelas 1 sama kelas 2 karena fasenya sama, nanti kelas 3 sama kelas 4 karena fasenya sama, kemudian nanti kelas 5 sama kelas 6 fasenya sama ya. Nanti kalau yang guru mapel kan bisa saling berkolaborasi dengan guru mapel. Yang guru mapelnya cuma 1 mungkin nanti bisa gabung juga nggak apa-apa. Begitu aja ya Bapak Ibu ya sekalian. Terima kasih. Ini untuk RP saya itu ikut grup kelas 4, kelas 6 dan kelas profesi. Saya banyak banget RPP atau RP sekarang tidak RPP tapi RP. Nah, RP itu banyak sekali dan yang lalu kan yang kelas 6 yang deep learning, jadi pembelajaran dalam. Jadi nanti kira-kira yang kelas 4, kelas 6 dan kelas 2 yang mana kan ada yang kelas 2 ya? Nggak ada kelas kecil. Nggak ada kelas kecil. Nanti bisa saya. Seni ya? Nanti saya share. Nah, seperti itu. Mungkin karena sudah siang, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, besok minggu depan, walaupun banyak tugas, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana sih membuat RPP yang benar atau mempraktekannya di kelas yang benar. Dari ilmu yang seperti inilah kita praktekkan langsung di dalam pembelajaran kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada banyak salah, itu memang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.